Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Flora Yunita Ginting, asal CGP dari Kabupaten Dairi, Angkatan keempat. Wajah pendidikan Indonesia tidak terlepas dari sebuah nama, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, wafat juga di Yogyakarta 26 April 1959. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia dan pendiri Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis penggerak pendidikan Indonesia, di mana dalam hidupnya Ki Hajar Dewantara secara total menuangkan pemikirannya tentang pendidikan Indonesia, sehingga sampai pada akhirnya beliau mengemukakan tentang 3 ajas pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani, yang sampai sekarang ini masih selalu kita gunakan. Ing Ngarsa Sung Tulada artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan atau panutan. Ing Madya Mangunkarsa artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Kemudian Tut Wuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pada dasarnya, setiap anak mempunyai kodratnya, yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri, sehingga anak punya kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif. Kemudian dikatakan, anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban menebalkan segala tulisan yang suram, yang baik menjadi tebal, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Tugas seorang gurulah yang menebalkan tulisan tersebut dengan memberikan tuntunan dan bimbingan. Kodrat alam yang ada pada diri anak sejak lahir tidak bisa diubah, tetapi karena adanya kecerdasan berpikir melalui pendidikan dan pengajaran, laku seorang anak bisa diubah, disesuaikan dengan kodrat zamannya, dengan tidak melupakan nilai kebudayaan yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus dituangkan dalam konteks sekolah dan kelas. Maka saya mengambil yang pertama adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Seorang guru harus memberikan contoh kepada anak muridnya bahwa setiap melakukan apapun kegiatan, maka kita harus berdoa dulu. Dan itu yang kita selalu lakukan setiap pagi pada saat memulai pembelajaran. Yang kedua adalah membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya mungkin kita bisa membuat sebuah game dan bisa dilakukan di luar dari kelas atau di halaman sekolah. Kita membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga membuat anak-anak tidak membosankan. Yang ketiga adalah melaksanakan praktikum di laboratorium. Ada beberapa mata pelajaran, khususnya bidang eksakta, yang membutuhkan pembelajaran untuk masuk ke ruang laboratorium. Maka, untuk membuat murid menjadi lebih tertarik terhadap apa yang kita ajarkan, maka kita boleh melaksanakan praktikum-praktikum yang sesuai dengan pembelajaran yang mereka dapatkan. Jadi ini adalah praktikum untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan yang satu lagi adalah praktikum tentang sifat koligatif larutan dalam mata pelajaran ilmu kimia. Selanjutnya yang keempat adalah
membentuk kelompok belajar dengan metode tutor sebaya. Ya. Jadi sebenarnya untuk membentuk kelompok belajar ini kita bebas dengan metode apapun. Jadi di sini saya pernah melakukan dengan metode tutor sebaya. Artinya di dalam satu kelas itu kita membentuk 4 kelompok. Kemudian dari 4 kelompok itu kita ambil 2 orang yang kita anggap mungkin lebih mengerti, lebih memahami pembelajaran yang kita berikan, sehingga dialah yang menjadi tutor bagi rekan-rekannya. Dan ini membuat anak-anak tidak merasa sungkan lagi untuk bertanya. Mungkin masih banyak anak-anak yang belum percaya diri untuk menanyakan hal-hal yang mereka belum ketahui. Tetapi dengan adanya teman mereka sebagai tutor mereka, mungkin mereka lebih bebas untuk bertanya. Walaupun sekarang sebenarnya kita harus lebih mendekatkan diri kepada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah membuat media pembelajaran yang menarik pada masa pandemi. Dan ini khususnya pada saat pandemi COVID-19 kemarin, pasti kita sudah pernah melaksanakan yang namanya Google Meet, kemudian Zoom meeting, dan lain sebagainya. Dan itu membuat suasana pembelajaran walaupun jauh, tetapi rasanya dekat karena kita bisa bertatap muka dalam dunia maya. Yang berikutnya adalah membuat video-video pembelajaran yang mungkin membuat anak-anak semakin tertarik dengan mata pelajaran kita. Nah, itulah 5 hal yang saya pikirkan, yang sudah saya tuangkan di dalam sekolah dan di dalam kelas yang saya ampu. Nah, untuk selanjutnya, ya, hal terpenting yang harus kita sadari bahwa pelaksanaan ini akan terlaksana jika ada kolaborasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, begitu juga dengan antara guru dengan guru. Nah, pada akhirnya, mari semuanya, calon guru penggerak dan juga seluruh guru yang ada di Indonesia, menjadikan pendidikan yang membahagiakan bagi anak dan berhamba kepada anak. Terima kasih.